Hi students, how are you today? I wish you are in good condition. Oke, mengapa kita belajar pengolah angka? Karena pengolah angka adalah bagian dari teknologi yang ada. Dan kita tahu bahwa teknologi adalah buah karya manusia, di mana manusia diciptakan Tuhan dengan kreatif, karena Tuhan menciptakan sesuai dengan gambarnya yang kreatif dan berkuasa. Kemudian mempelajari pengolah kata membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari, membuat laporan, diagram, formula, logika, perhitungan maupun yang lainnya. Oke student, kembali lagi kita dalam pelajaran ICT. Hari ini kita masih tetap dalam fungsi pengolah angka atau spreadsheet. Kali ini kita belajar tentang fungsi logika di Excel. Fungsi logika adalah untuk menampilkan hasil dari dua atau lebih kondisi yang telah ditetapkan berdasarkan syarat nilai tertentu. Apabila memenuhi syarat, maka akan menghasilkan true, jika sebaliknya akan menghasilkan false. Value true dan false inilah yang bisa dikondisikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, operator yang biasa digunakan adalah sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Ini seperti fungsi matematika ya. Nah, kemudian fungsi logika yang bisa kita pelajari di antaranya adalah fungsi if, fungsi or, fungsi and, dan fungsi not. Ini adalah beberapa fungsi logika yang paling sederhana. Nah, karena itu kita saat ini kita hanya belajar fungsi logika secara sederhana. Oke, mari kita masuk dalam fungsi logika itu sendiri. Ya, tetap fokus untuk pembelajaran kita hari ini. Fungsi if logika Anda menyatakan jika syarat terpenuhi maka menghasilkan true, jika syarat tidak terpenuhi menghasilkan false. Rumusnya adalah if tes logika, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Jadi tes logika menjelaskan tentang argumen ini berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi dalam nilai false and true. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel if. Kondisi terpenuhi akan menghasilkan true, tapi jika tidak terpenuhi maka menghasilkan false. Kita melihat contoh dari pemakaian fungsi logika if. Kita melihat di sini adalah data primer ya, pada berisi nama, gender, nilai PTS atau nilai pas. Ini adalah hanya contoh. Ada data ini yang disebut sebagai data primer. Nah, kita masuk dalam fungsi if. Fungsi if kita masukkan rumusnya, tekan sama dengan, kemudian kita cari if, kita masukkan fungsi logikanya. Misalnya kita ambil nilai di pas ya, kita ambil selnya D2 ya, D2. Oke, kita masukkan rumus logikanya.
properti yang dipakai lebih dari, misalnya lebih dari 76, kita beri tanda koma. Nah, kita masukkan value nya jika benar. Misalnya kita masukkan lulus, selalu diawali dengan tanda kutip ganda, lulus ya, ditutup dengan kutip ganda. Jika tidak, nah itu kita beri tanda koma, kemudian kita masukkan nilai yang lain yang false. Nah, kita masukkan, kita enter. Nah, kita lagi ya, fungsi if dan logika D2 lebih dari 76, hasilnya adalah lulus ya. D2 kita lihat pojok D2 sama dengan 56. Nah, kita copy perintahnya ya. Ini menyatakan bahwa jika data itu lebih dari 76 maka dia adalah lulus, jika tidak dia adalah gagal. Nah, ini adalah fungsi if. Nah, kita masuk dalam fungsi logika not. Fungsi ini akan bernilai kebalikan dari kondisi yang ada. Jika kondisi bernilai true, maka hasilnya akan bernilai false. Ya, rumusnya not dengan kondisi yang diinginkan. Mari kita melihat contoh dari pemakaian fungsi logika not. Ya, kita lihat ada data primer ya. Nah, mari kita lihat bagaimana pemakaian dari fungsi not. Ingat ya, fungsi not itu akan menghasilkan kebalikan dari logika yang dikehendaki ya, yang dikondisikan. Oke, kita masukkan function, kemudian kita pilih not. Nah, logikanya kita buat misalnya ambil data D2 tidak sama dengan, kita buat tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 90. Oke, kita lihat hasilnya false. Kenapa false? Karena 95 tidak sama dengan 90. Harusnya kan benar, tapi karena pakai fungsi not maka hasilnya adalah salah. Ingat, fungsi not adalah kebalikan dari yang benar. Oke, jadi dengan rumus ini maka kita bisa membalikkan nilai yang benar ya. Kita lihat 95 harusnya adalah benar ya, tidak sama dengan 90. Nah, kita melihat hasilnya, jika ada 90 maka hasilnya true, padahal harusnya tidak sama dengan 90. Oke, sekarang kita masuk dalam fungsi logika OR. Fungsi ini bernilai true jika salah satu memenuhi syarat.
Ya, rumusnya adalah OR kondisi 1 kondisi 2. Mari kita melihat contohnya. Ini adalah fungsi logika OR ya. Kita melihat ada data primer. Kita lihat bahwa OR ini akan menghasilkan true jika salah satu logika benar. Oke, kita masukkan fungsi, kemudian pilih OR. Kita masukkan nilai logikanya. Misalnya D2 90 95 ya. Lebih dari 90 dan C2 kurang dari 50. Ingat ya, jika salah satu benar maka nilainya adalah true. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Iya, semuanya aja seperti ini karena fungsi salah satunya benar. Sekarang kita coba rubah dengan D lebih dari 80, D2 lebih dari 80. Nah, kita hasilnya seperti ini. Oke, ingat ya, perbedaannya adalah jika salah satu logika benar maka OR akan menghasilkan true, tapi jika dua-duanya salah, ya dia akan menghasilkan false. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam fungsi logika AND. Fungsi ini akan bernilai true bila semua dari kondisi yang ada bernilai benar. Nah, jika salah satu salah maka akan menghasilkan false. Rumusnya adalah AND kondisi 1 dan kondisi logika 2. Mari kita lihat contoh dari penggunaan fungsi logika AND. Ya, ini ada data primer yang kita punya dan nilai PTS dan nilai pas. Oke, N akan menghasilkan true jika semuanya benar. Oke, kita masukkan fungsi, kemudian pilih N. Nah, kita pilih kondisi logika 1, misalnya D2 kurang dari 100 benar,
Dan kita masukkan kondisi logika yang kedua, yaitu C2 Oke, kita pilih C2 lebih besar sama dengan 75. Oke, kita hasilnya adalah true. Ya, kita ambil kondisinya jika D2 lebih kecil dari 100 dan C2 lebih besar sama dengan 75. Ya, pada nomor 2 memenuhi semuanya, maka nilainya adalah true. Nah, kita melihat ada salah satu yang tidak memenuhi syarat logika, yaitu nomor 4 ya, false, maka dia false. Jadi tidak memenuhi semua, ada salah satu yang tidak memenuhi, yaitu di C4 nilainya di bawah 75, jadinya 65, maka dia false. Inilah perbedaan antara AND dan OR. Jika kondisi logika AND, maka semuanya harus true, baru dia bisa menghasilkan true. Tetapi jika salah satunya false, maka fungsi AND akan menghasilkan false. Sedangkan fungsi OR, jika salah satu saja benar, maka dia akan menghasilkan true. Tetapi jika dua-duanya salah, maka dia akan menghasilkan salah. Oke anak-anakku, demikianlah kita belajar hari ini mengenai fungsi logika di Excel. Jadi kita sudah belajar tentang fungsi logika if, fungsi logika OR, fungsi logika AND, dan fungsi logika NOT. Nah, ini adalah fungsi logika yang paling sederhana. Kita bisa membuat gabungan dari beberapa fungsi logika ini, atau fungsi logika ganda, atau fungsi logika bertingkat. Itu akan dipelajari pada pelajaran Excel yang advance. Oke, kita selalu ingat bahwa pengolah angka adalah bagian dari teknologi. Biasanya teknologi sendiri adalah buah karya manusia yang kreatif, karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah sendiri yang kreatif dan berkuasa. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Silakan berdalam di Google Classroom dan mencoba fungsi logika Excel. Bye bye, Tuhan memberkati.